Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Bal Tetruk The Heaven episode 178 nih guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun harapan ayahnya telah sirna, namun Yao Ming segera mengesampingkan kematian adiknya, sehingga dia meminta seluruh tetua menyingkirkan beberapa orang yang tidak seharusnya tinggal di suku Piton Tanah. Melihat kebijakan yang dilakukan Yao Ming, meski Xion mengatakan bahwa Yao Ming pastilah bisa membawa suku Piton Tanah Sembilan Raka menuju puncak kejayaan, hanya saja Yao Ming menegaskan hal ini berkat bantuan Xiaoyan dan berhasil merebut kembali posisi ketua untuknya, sehingga Yao Ming berhutang budi dan akan membalas kebaikan Xiaoyan. Di tengah-tengah percakapan ini, trio seblak terlihat menghampiri Xiaoyan. Selain Chelin mengatakan luka mereka bertiga hampir pulih sepenuhnya, Xiao Yixian sendiri langsung menanyakan benda apa yang ditemukan Xiaoyan selama berada di kolam mata air kuning. Meski Xiaoyan menjelaskan berhasil mendapatkan kristal darah mata air kuning, hanya saja kepala suku Piton mengatakan hal itu sebagian dari pertukaran untuk berteman dengan Xiaoyan. Pasalnya dia juga telah membantunya merebut posisi kepala suku Piton Tanah Sembilan Raka. Sambil mengucapkan terima kasih, menyadari beban pikiran Yao Ming terlalu berat, Xiaoyan lantas memintanya untuk menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian membicarakan urusan selanjutnya di lain waktu. 你不要拿那些臭老头来压我，这种事不要再干了。我不跟你争了。看看咱们谁先爬上那座山。 Beberapa hari kemudian, Xiaoyan bersama trio seblak terlihat mendatangi ruangan Yao Ming untuk memenuhi panggilan darinya, di mana ternyata kepala suku Piton meminta bantuan Xiaoyan memecahkan lukisan prasasti peninggalan leluhur mata air kuning. Bahkan menurut Cailin, sains ini pernah mencapai setengah langkah Dodi. Yao Ming melanjutkan, meskipun sains mata air kuning bukanlah anggota suku Piton Tanah, namun dia memiliki hubungan baik dengan suku mereka, dan sebagian warisan telah menghilang tertelan waktu. Hanya saja masih ada salah satu batu prasasti yang tersimpan di ruangan rahasia klan mereka. Pada awalnya, rahasia ini hanya kepala suku saja yang mengetahuinya. Tapi setelah orang ini wafat, dia menyembunyikan semua pengalaman seumur hidup dalam batu prasasti. Selain ada teknik bertarung, di bagian terdalam menyisakan esensi darahnya. Meski Xiaoyan merasa terkejut mendengarkan ucapan Yao Ming, tapi menurutnya garis darah yang bermutasi dalam tubuh prasasti kuat seperti ini, esensi darah mereka pastilah bisa membantu orang tersebut dalam kultivasi. Selain membenarkan fakta barusan, selama puluhan tahun, Yao Ming bersama tetua suku Piton telah berusaha keras melakukan penelitian memasuki batu prasasti. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa masuk bagian terdalam batu tersebut. Sambil memohon bantuan kepada Xiaoyan membuka batu prasasti, Yao Ming bersedia memberikan esensi darah dan 3 teknik bertarung tingkat langit. Pertama, jari mata air kuning. Teknik kedua, telapak mata air kuning, di mana kedua teknik ini berada di tingkat langit kelas menengah, sedangkan teknik terakhir berada di tingkat kelas atas. Namun sampai detik ini tidak ada satu anggota pun yang bisa memahaminya. Mengingat pertarungan di zaman kuno, Cailin menyimpulkan teknik ketiga Shen mata air kuning adalah murka langit. Bahkan 90% praktisi tewas karena mendapatkan serangan jiwa. Meskipun teknik ini sangat berguna untuk Xiaoyan menghadapi Douseng bintang 3, hanya saja dia kembali menanyakan kenapa Yao Ming begitu yakin dirinya bisa memecahkan batu prasasti.
Yao Ming menjelaskan, dengan sisa-sisa energi peninggalan Saint Mata Air Kuning yang melindungi tempat itu, klan mereka jelas tidak bisa memasukinya. Namun setelah dia tanpa sengaja bertemu dengan Xiaoyan, seorang alkemis tingkat tinggi, Yao Ming tidaklah mudah meminta bantuan orang luar. Di saat Xiaoyan masih ragu menerima tawaran ini, Yao Ming lantas mengatakan, dengan kekuatan suku Piton Tanah semakin melemah, bahkan garis darah keturunannya hampir tidak murni, mereka hanya bisa mempertahankan wilayah. Meskipun Yao Ming memiliki keinginan untuk membangkitkan suku Piton Tanah, namun dikarenakan dia baru kembali menjabat posisi ketua, dan kekuatannya juga belum pulih sepenuhnya, dia sangatlah membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk membuka batu prasasti. Dengan begitu, Yao Ming bisa meningkatkan kekuatannya. 如此坦诚，那我便试试。 Sesampainya di prasasti kuno, Yao Ming lantas menceritakan masa lalunya kepada Xiaoyan. Dia pernah mencoba untuk mengambil teknik murka langit dan esensi darah. Namun sayangnya, setelah masuk dalam batu prasasti, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, sehingga membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk memulihkan diri. Singkatnya, setelah memastikan kekuatan jiwa di dalam batu prasasti kuno, Xiaoyan dengan percaya diri untuk mencobanya. Namun sebelum itu, Yao Ming memperingatkan Xiaoyan untuk selalu berhati-hati dan tidak memaksakan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, di saat Xiaoyan merasa kagum Saint Mata Air Kuning bisa menciptakan ruang di dalam prasasti kuno, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan jari mata air kuning, sehingga Xiaoyan dengan cepat menggunakan piton api surgawi. Pasca ledakan barusan, telapak mata air kuning telah menargetkan Xiaoyan, bahkan membuatnya dalam posisi terdesak. Namun untungnya, Xiaoyan kembali menggunakan api surgawi untuk menghancurkan telapak mata air kuning. Merasa kesal dengan penyambutan ini, Xiaoyan lantas meminta Shine Mata Air Kuning menunjukkan diri, dan ternyata... Meskipun Saint Mata Air Kuning yang merupakan doseng bintang 9 menegaskan bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi Xiaoyan, serta memintanya pergi meninggalkan ruangan batu prasasti, Xiaoyan jelas menolaknya dengan alasan kalau dia ingin menerima ujian darinya, serta mendapatkan warisan teknik murka langit dan juga esensi darah. Dikatakan, selama ratusan tahun, meski Saint Mata Air Kuning pernah bertemu para ahli kuat ranah langit, hanya saja menyadari kekuatan Xiaoyan masih jauh mencapai ranah langit, bahkan menandingi kekuatannya di ranah kaisar. Ujang kembali memperingatkan Xiaoyan untuk cabut dari sini. Terlebih lagi dia bukanlah orang yang dia cari. Di saat Xiaoyan merasa terkejut mendengarkan ranah kaisar, bahkan di seluruh benua Douqi tidak ada seorang pun yang bisa mencapai ranah tersebut. Xiaoyan jelas tidak gentar sedikit pun. Dia akan tetap mencoba ujian. Sehingga Xiaoyan lantas menggunakan tubuh Vajra. Di bawah gempuran telapak mata air kuning, Xiaoyan secara paksa menggunakan api surgawi menghancurkan serangan tersebut. Meskipun Ujang merasa kagum bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi, hanya saja hal itu belumlah memenuhi kualifikasinya. Oleh sebab itu, dia tanpa jeda melepaskan teknik murka langit untuk menekan Xiaoyan. Di saat Xiaoyan kesulitan bertahan di tengah kemampuan murka langit, Saint Mata Air Kuning lantas memberikannya dua pilihan, meninggoy dalam teknik murka langit atau hidup meninggalkan tempat ini. Dengan tekad pantang menyerah, Xiaoyan jelas memilih pilihan ketiga, menerima warisan teknik murka langit dan esensi darah Saint Mata Air Kuning, serta membuat teknik ini kembali muncul di benua Douqi. Melihat kepercayaan diri Xiaoyan begitu kuat,
Ujang segera melepaskan teknik murka langit dan ternyata... Tepat ketika jiwa Xiaoyan hampir musnah dalam teknik murka langit, jantung Bodhisattva menunjukkan reinkarnasi 100 kehidupan, sehingga mengejutkan si Ujang. Pasalnya kesempatan ini benar-benar langka di dunia ini. Meski Ujang beranggapan, jantung Bodhisattva bukanlah kemampuan yang bisa diandalkan, serta belum pernah melihat ada seorang mampu bertahan hidup dalam ujian murka langit mata air kuning, namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Di saat Ujang mencemaskan kondisi Xiaoyan, jika memaksa mengeluarkan energi api surgawi bisa membuatnya terluka, tapi Xiaoyan jelas tidak mempedulikannya. Dia harus tetap menahan ujian telapak langit mata air kuning. Singkatnya, setelah Ujang menyatakan bahwa Xiaoyan telah lulus ujian, serta mengatakan energi dalam tubuh Xiaoyan memiliki kekuatan tanpa batas, Ujang lantas memberikan esensi darah miliknya dan semua warisan kepada Xiaoyan. Dia juga berharap kalau Xiaoyan bisa menemukan salah satu benda yang kurang untuk menerobos rana Dodi yang dia alami di masa lalu. Meskipun Ujang tidak bisa mengatakannya, hanya saja Xiaoyan bisa mendapatkan jawaban dari jantung Bodhi yang telah mengalami reinkarnasi 100 kehidupan untuk memberitahunya. 前辈，好走。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donggua Baltasruk The Heaven episode 178 ya guys ya. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya, kalian bisa cek daftar playlist spoiler BTTH ya guys ya. Dan mohon maaf banget kalau suaranya agak aneh, soalnya Mimin lagi di kampung halaman, jadi susah nyari tempat buat record suaranya ya guys ya. Mohon dimaklumi. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.